Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, Horas berkatalem. Kita belajar Alkitab dengan tema apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe. Bagikan kepada teman di grup-grup keluarga maupun grup-grup yang lain. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Jangan lupa untuk share ya. Bagikan pengalaman saudara di kolom komentar. Dari situ Yesus berangkat dari daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Jadi Yesus ini mulai dikenal orang ya di mana-mana. Dan sekarang seperti mempunyai profesi baru, yaitu apa? Mengajar mereka. Dan memang inilah ya warta kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang sebangsanya. Lalu datang orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jadi kedatangannya ini untuk mencobai. Dan pertanyaannya, seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya atau tidak? Padahal sebenarnya mereka ini tahu ya, tetapi ini adalah pertanyaan pancingan supaya nanti bisa mempersalahkan dia, dan apa yang dikatakan oleh Yesus akan dijadikan untuk alasan mereka bila melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan keluarga. Tetapi apakah Yesus akan terjebak dengan ini? Kita lihat. Yesus menjawab, apa perintah Musa kepada kamu? Jadi orang-orang Farisi yang ingin mencobai sekarang malah justru ditanya balik. Nah, mereka baru mengatakan Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Tetapi sekarang terkenalah mereka dalam jebakannya sendiri, karena Yesus mengatakan, karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi alasannya karena ketegaran hati. Itu maksudnya apa? Dari ayat berikutnya kita akan tahu. Seperti ini ya, sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi sejak awal mula dunia sudah tercipta laki-laki dan perempuan, dan disebutkan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tidak tanggung-tanggung ya, sejak awal mula dunia laki-laki akan meninggalkan ayahnya, bersatu, ayahnya juga dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Inilah yang utama dikatakan oleh Yesus. Allah menciptakan manusia sejak awal mula itu sepasang, sehingga mereka ini dianggap satu, bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, di dalam gereja Katolik mungkin menjadi salah satu gereja yang paling kolot untuk keutuhan perkawinan. Kenapa demikian? Ya alasannya ini. Ya, di dalam Alkitab memang dituliskan seperti itu. Ya, di dalam Alkitab sejak awal mula dunia Allah mempersatukan. Ya, jadi Musa memberi surat cerai tadi jelaslah itu ide manusia memuaskan ketegaran hati, karena ketegaran hati mula, bukan
karena diizinkan oleh Tuhan. Ketika murid sudah sampai di rumah, mereka bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Maka boleh dikatakan apa yang menjadi ajaran awal itulah yang harus dilakukan. Sejak awal mula dunia, Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki, ia berbuat zina. Jadi di dalam dua ayat ini, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan mempunyai dasar penilaian yang sama. Barang siapa menceraikan istrinya, artinya laki-laki menceraikan istrinya, nah ini dikecam oleh Yesus. Dan sama, jika si istri menceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi baik laki-laki maupun perempuan bisa saja mereka yang memulai perceraian terlebih dahulu. Entah karena ada permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya, atau ada masalah-masalah yang bisa saja dari pihak si istri, si pembuat masalah itu. Nah, saudara-saudari, intinya di dalam Katolikan, apa yang diciptakan oleh Allah janganlah diceraikan manusia. Hidup keluarga memang tidak mudah, hidup keluarga memang sulit, tetapi percayalah, ya sebenarnya selalu ada jalan keluar bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkat dalam. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada teman-teman di grup saudara dan juga keluarga. Berikan juga komentar saudara di dalam kolom komen. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.